Lebih umum lagi ini. Ini umum Pak, ini ada undangan, ada dari. Harus Saya senang sekali Pak. harus diam aja. Nanti kita naik gitu ya. Hati Bapak Menteri Negara BUMN yang saya hormati, pengadaan Panser Kementerian Pertahanan kepada PT Pindad didasarkan pada kontrak jual beli nomor truk 88 6 Romawi 2008 yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2008 antara Kementerian Pertahanan dan PT Pindad Persero sebanyak 154 unit yang dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama diadakan pada tahun 2008 dengan nilai 148,57 miliar rupiah untuk 20 unit Rampur Panzer 6x6. Kemudian tahap kedua pada tahun 2009 73 unit Rampur 6x6 dengan perincian 40 unit sudah diserahkan pada tanggal 10 Agustus di PT DI dan hari ini 33 unit akan dilaksanakan pada siang hari ini. Total nilai untuk tahun 2009 adalah 505,498 miliar. Sedangkan tahap ketiga untuk tahun 2010 sisanya sebanyak 61 unit Rampur dengan nilai 473,1 miliar. Total nilai kontrak 1.127 miliar 179.366.000 rupiah. Serta tuntutan persyaratan operasional bagi kepentingan TNI Angkatan Darat. Markas besar TNI Angkatan Darat 6x6 Anoa APS 2 buatan PT Pindad. Tahap kedua pada tahun 2009 yang saya sampaikan tadi, pada tahap pertama adalah 40 unit yang serahkan bulan Agustus, merupakan bagian dari total keseluruhan pesanan Departemen Pertahanan 154 unit. Penyerahan miniatur. Dilanjutkan penyerahan dari Dirjen Lanahan Dephan
kepada Aslok Panglima, kepada Aslok Kasat. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Oh nanti belum harus ini pemanasan aja ini warming up Acara pentariksan, pengguntingan rangkaian api dan Oke, ini yang putih ini. Ini damai. Damai. Ini damai, ini damai. Mana? Pak ini dulu. Pak. Mohon maaf Pak. Ini dulu. Oh, mundur. Oh, yang damai itu. Oh, misi damai. pamenan sambil pamenan perdamaian. Sana juga bagian. Siram dulu, Pak. Ah, baru. Amat. Oke. Satu lagi. Oke. Mana guntingnya? Oh, oke. Bapak lihat sini, Pak. Guntingnya BUMN lebih tajam. Gunting BUMN lebih tajam. Bapak lihat sini, Pak. Yuk. Oke. Ya. Pak. Oke. Lanjut, bisa ya. Bapak lihat sini, Ya. Hop. Ya. Berfoto sama-sama, Pak. Yang putih. Mundur. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, masih. Ke depan semua, lewat depan semua ya. Oke. Mas, lagi Pak terus, Pak. Oke. 2 jam, Pak. Pak ke sini, Pak. Oke. Sama ya. Oke. Kanan ke kanan ya. Oke. Pak, di jalan nahan sini. Kalau sudah begini mereka ingat mereka nggak mau dipose. Baik. Sudah Pak, kenapa Pak? Ya. Baik. Oke kan? Posenya di depan yang putih namanya damai. Damai ini. Ini damai. Ya, peacekeeping. Peacekeeping. Ya. Siap. Oke. Ya. Oke. Udah ya. Siap mengikuti komando. Salam buat Nasir, salam buat Tatang. Bapak Menristek Republik Indonesia, Bapak-bapak para pejabat tinggi TNI dan Polri, alutsista nasional kita berupa Panzer yang baru saja kita saksikan penyerahannya. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, dan departemen terkait, terutama di bawah naungan Departemen Keamanan, Pertahanan, yang telah berupaya untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alutsista nasional, khususnya yang diproduksi oleh BUMN industri strategis kita. Pada hari kali 6 dari PT Pindad kepada Kementerian Pertahanan. Seperti tadi yang baru saja kita saksikan, untuk mengisi kekuatan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di mana sampai dengan tahun 2009 ini, tahun ini adalah awal dari rencana jangka menengah nasional kedua tahun 2010-2014. Satu dari program pemerintah adalah revitalisasi industri pertahanan. Untuk itu tidak berlebihan kalau pada kesempatan yang berbahagia ini
saya ingin menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun dari era kebangkitan industri pertahanan kita. Mengapa saya katakan bahwa tahun ini adalah merupakan era dari kebangkitan industri pertahanan kita? Karena industri pertahanan kita pada waktu itu sudah pernah dibangun sebelum tahun 2000-an. Namun karena musibah tahun 1998, adanya krisis ekonomi melanda seluruh dunia, tidak terkecuali juga di ASEAN, di negara kita, yang memaksakan kita untuk memperlambat perjalanan industri pertahanan itu sendiri. Perjalanan yang panjang dari tahun 1998 pada waktu terjadi krisis sampai sekarang telah memberikan pelajaran yang mahal bagi bangsa ini. Dan saya kira dengan pencanangan oleh Presiden bahwa industri pertahanan adalah satu dari prioritas pemerintah pada saat ini, ada 15 prioritas, satu dari revitalisasi industri pertahanan yang kita berharap nanti akan kita kembangkan dari waktu ke waktu. Ada komitmen dari kita semuanya, dan saya minta kepada saudara-saudara semua untuk ikut membantu terwujudnya komitmen kita ini. Tapi kita juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan saja. Kalau ada yang bisa kita bangun sendiri, memproduksikan di dalam negeri, kita akan lakukan. Karena dengan demikian maka kita akan mewujudkan 100% dari local content. Namun di beberapa alutsista tentu kita menyadari sepenuhnya bahwa ada beberapa yang belum memungkinkan untuk dibangun di negara kita. Namun saya ingin tekankan bahwa kita tetap berorientasi untuk selalu meningkatkan local content. Apakah itu dengan teknologi yang secanggih apapun juga. Disinilah diperlukan satu proses, disinilah diperlukan satu tahapan bagi kita semua untuk secara bertahap kita mengurangi import konten, meningkatkan lokal konten, sehingga pada suatu saat nanti kita akan menjadi bangsa yang mandiri di dalam industri pertahanan kita. Karena saya yakin industri pertahanan yang kuat akan merefleksikan TNI kita yang kuat, pertahanan kita yang kuat. Dan itulah hakikat dari kita menjalankan pertahanan negara kita. Kita memahami industri pertahanan dalam negeri mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di mata user, di mata kami, tidak bisa dipungkiri pada saat ini ada kelebihan dan kekurangan. Namun dengan kelebihan dan kekurangan itu kita memberikan komitmen untuk semaksimal mungkin kita menggunakan produksi dalam negeri. Kalau saya katakan ada kelebihannya, karena dengan produksi dalam negeri kita dapat memberikan satu efek penggadaan yang luar biasa sekali. Penciptaan lapangan kerja, kegiatan ekonomi, rantai dari industri yang panjang itu akan bisa bergerak, akan bisa menggeliat, yang pada akhirnya nanti juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan dapat belajar dari apa yang kita lakukan, learning process. Dan yang paling menggembirakan, pemerintah memberikan komitmen. Pemerintah komit, dukungan pemerintah total telah diberikan kepada saudara-saudara sekalian
di dalam industri pertahanan. Namun kita juga menyadari ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan itu harus menjadi cambuk bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan, memperbaiki, sehingga kekurangan itu semua akan dapat menjadi kelebihan kita. Apakah itu kekurangan di dalam masalah ongkos yang belum efisien? Apakah itu kekurangan sedikit masih di dalam kualitasnya belum memenuhi standar tertentu? Dan kita pasti akan memberikan toleransi. Apakah itu kekurangan dalam hal after sales service, pemeliharaan dan lain sebagainya, suku cadang? Apakah itu kekurangan dalam hal delivery, dalam hal penyelesaian dan lain sebagainya? Itu semua kita pahami, itu semua kita mengerti betul. Itu adalah ongkos yang harus dibayar oleh bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Ini yang ya. Generasi kedua ya. Sebenarnya semua sama Pak, ada 6 harian. Jadi ada pengangkut personil, ada ambulans, ada recovery, ada pembawa storage, dan satu lagi komando. Nah, ini tipe komando. Ya, jadi bedanya konfigurasi di dalam. Di luarnya semua mobil ini ada 12,7 atau 7,6 itu bisa disesuaikan. Ambulans semua persis sama, body sehingga tahan 12,7. Kita pernah coba nyetir. Udah, Pak. Udah. Oh. Ya. Jadi sebelumnya dibuat kendaraan flat diameternya khusus maupun dalam ini ada ban matinya sehingga kalau anginnya hilang dia masih bisa melaju dengan 50 ya untuk escape ya masih terus 50 km per jam. Oh, 50 iso. Dan ini dari kontrak kita yang hotelnya, yang ini dengan rangka kita, ya. Kemudian senjatanya dengan lampu dan ada bendera PBB, juga dilengkapi dengan tambahan. Lainnya sama. Alkomnya pakai Greentek dan Next One sesuai dengan standar dari. Naik Pak. Jadi penumpang bisa membawa 10 orang dalam mau dipoto di dalam. Pak Menhan Naik aja Pak, kuat Pak. Dengan operator 3. Oke. Oke, boleh. Siapa yang saya coba siapa nih? Sini, Panglima sini. Oke, duduknya gantian ya. Ya, oke. Hebat, ini pakai ini ya. Oke. Pak Menristek. Oke. Ya. Lagi Pak. Oke. AC-nya dinyalain Pak. Tetap sini Pak. Pak, lihat sini Pak. Tetap sini Pak. Pak, dalam Oke. Bapak Menristek. Oke. Gantian. Kapur. Kita sudah mengikuti ada beberapa acara tadi, acara pembukaan beberapa kerja industri strategis yang ada di Indonesia kita kumpulkan sengaja di Bandung hari ini. Kemudian yang kedua baru saja juga kita saksikan adalah penyerahan atau serah terima Panser ANOA 6x6 yang sudah diterima oleh Bapak Menhan kita. Saya kira segala perkembangan sudah kita ikuti. Yang intinya kami nanti pada saat rapat kerja akhir ini akan kita coba evaluasi kegiatan proses produksi dalam rangka untuk menyesuaikan produk yang dihasilkan ini tepat waktu, tepat kualitas, ya, kemudian tepat harga, mudah-mudahan delivery-nya nanti tepat waktu itu bisa lebih dicapai. Kalau Pak Menhan mengatakan tentu ada cost untuk mendukung produksi nasional kita pun dari segi industri strategis kita harap seminimum mungkin cost, secepat mungkin waktu, secepat mungkin kualitas. Itu akan ada upaya ke arah sana. Nanti saya sendiri selama setengah hari ke depan ini akan saya temani, akan saya kawal industri strategis kita dalam memantau perkembangan produksi alat-alat strategis kita ini. Saya kira itu dari segi dapat kerja, kemudian dari segi penyerahan alat tadi, Panser tadi sudah kita ikuti. Kalau ada penjelasan tambahan dari Pak Menhan, kami silakan. Kalau tidak, langsung saja kita beri kesempatan tanya jawab. Pak Menhan, oke, silakan.
Mudah-mudahan tidak buru-buru terjadi lagi. Jadi, silakan. Ada pertama menurut Pak Menek BUMN, saya ingin tahu. Oke. Yang Kita sudah langsung aja satu-satu. Kita sudah dengar kita ini. Jadi mereka juga sudah menyatakan kalau kredit ekspor luar negeri bisa dikurangi atau di stop, seluruhnya akan diisi oleh kredit ekspor dalam negeri. Apalagi ketika rapat kita di Menhan Februari sudah difasilitasi oleh Pak Pur, Menteri Keuangan pun sudah ikut memberikan kontribusi dan arahan-arahan serta komitmen. Kalau ada nanti pesanan untuk kredit untuk menunjang kegiatan produksi dan fasilitas kredit dalam negeri, Departemen Keuangan pun sudah. Jadi tadi sudah kita dengar dari BUDI, Juru BUDI, mudah-mudahan juga Pak Agus nanti bisa menyatakan hal yang serupa. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah pasar. Kalau kapasitas produksi kita ini saya lihat bagus, mudah-mudahan corporate governance-nya juga bagus, tinggal dukungan pembiayaan yang sudah kita lihat, komitmen mereka, mudah-mudahan akan dapat kita akselerasi bangkitnya industri service kita sebagai negara. Oke, yang kedua, silakan. yang ingin tahu soal sebelumnya pernah ada wacana dalam sinergi industri strategis. Apakah nanti terjadi ke depan? Yang kedua mungkin sekalian untuk Pak Menristek. Realisasi industri pertahanan itu termasuk program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu 2, dan itu termasuk program unggulan, satu dari 15 program yang ada. Itu nanti produknya itu ada 3 dalam 100 hari ini. Yang pertama itu Perpres, Peraturan Presiden mengenai revitalisasi industri pertahanan. Sekarang sedang dikerjakan, ya. Insya Allah dalam beberapa hari ini selesai, draftnya naik. Isinya itu semua yang tadi kita bahas di dalam pencerahan tadi. Waktu paparan saya tadi pagi itu dibahas, termasuk bagaimana sistem pendanaannya. Apakah ini pendanaan dari APBN, apakah itu tidak dari APBN, kalau tidak dari APBN ada jaminan pemerintah, kemudian kalau itu nanti akan dilakukan dengan corporate lending atau obligasi korporat, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Apakah itu obligasi pemerintah, apakah itu pakai PP 54, ya, jadi PP 54 itu yang mengatur pinjaman dalam negeri, apakah itu nanti pakai swap, pakai PNN, penyetaan modal nasional dan sebagainya, itu nanti tertuang di Perpres. Nah, langsung saja menjawab, nanti posisinya bagaimana? Itu nanti ada di dalam Kepres revitalisasi industri pertahanan itu ada yang akan kita selesaikan, yaitu KKIP. KKIP itu Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Di dalam KKIP itu isinya ya saya, Menmenek BUMN, Menristek dan sebagainya itu dalam satu atap nanti, di mana di situ komite ini akan membahas bagaimana industri pertahanan yang kita revitalisasi. Kebijakan industri pertahanan. Industri strategi, saya kira ini akan menciptakan pasar. Di riset akan tentunya ini apa yang terjadi pada tahun 98, banyak dari sejak itu banyak para peneliti tidak boleh tidak dapat kegiatan di sini, tapi tetap mereka memaintain kemampuannya di luar. Ya. Saya kira ini sesuai dengan permintaan pasar, adanya pasar mereka akan kembali ya. Kita upayakan pemerintah akan mendorong dan punya permintaan untuk regulasi strategis dan akan meningkatkan partisipasi dari para peneliti. Ya. Pada dewan konten yang alutsista yang mengenai restrukturisasi BUMN memang sedang dalam tahapan. Kita sedang lakukan itu secara sangat intensif, kajian komprehensif sudah kita lakukan dan sudah kita lakukan. Pendekatannya nanti bermacam-macam, ada yang right sizing, ada holding, ada merger, ada akuisisi. Semuanya ketika kami kemarin menggelar refleksi tahun 2009, kita sudah mendapatkan dari Departemen Keuangan dan dari Bappenas ya, kira-kira itu perjalanan budgeting Kementerian Pertahanan seperti apa? Kita punya. Contohnya tahun ini 2010 kita punya 42 triliun
Itu yang untuk alutsista itu sekitar 6,4 triliun. Sisanya itu memang sebagian besar untuk bayar belanja pegawai dan belanja barang. Belanja barang itu untuk perbaikan, untuk perawatan kapal-kapal perang kita, pesawat-pesawat udara kita, untuk alutsista tempur angkatan darat dan sebagainya. Dari RPJMN yang kedua ini kita tahu juga bahwa pemerintah akan memberikan tambahan pendanaan untuk alutsista, ya. Itu secara bertahap sampai mencapai 20 triliun. Saya bicara ini khusus untuk alutsista, ya. Anggarannya sendiri lebih dari itu, ya, karena dari anggaran itu sendiri belanja pegawai itu udah 60%, belanja barang itu sekitar 25%, sisanya itu belanja modal. Dari belanja modal itu kira-kira 25% itu juga lari ke belanja barang untuk rehabilitasi, untuk perawatan, sisanya baru itu alutsista. Nah itu akan naik terus nanti dalam 5 tahun ini, ekstra pertama kita itu sampai ke 20 triliun. Jadi inilah pot yang bisa kita belanjakan untuk alutsista kita. Nah tentu kita berharap ini bisa ditangkap oleh industri pertahanan kita. Nah memang pertanyaan tadi di dalam pencerahan timbul, apakah 20 triliun itu di tahun 2015 atau di total selama 5 tahun itu jumlahnya 63 triliun. Jadi uang 63 triliun selama 5 tahun ini terbagi di dalam industri pertahanan. Apakah ini cukup untuk membuat industri itu menggeliat untuk bangkit kembali? Nah kalau tidak, maka 63 triliun ini akan menjadi base load. Base load itu artinya ini loh, sebagai istilahnya capital stock atau sebagai modal dasar. Nah sisanya tentu industri pertahanan bisa menjual ke sektor lain. Nah contohnya A itu menjual ke bea cukai, contohnya bisa untuk ekspor, bisa untuk industri minyak dan gas, ada yang pesen. Kemudian Panzer ini juga nanti insya Allah akan juga dipakai oleh negara tetangga kita, ya dibeli bukan dipakai gratis gitu. Jadi ini proses dimana untuk mendorong bertumbuhnya industri pertahanan kita. Makanya tadi di dalam sambutan saya ingin tahun ini ke depan menjadi era kebangkitan industri pertahanan kita, karena ini ada pot cukup besar. Nah, pertanyaannya kemudian di TNI sendiri, di kami di sektor pertahanan itu kan membangun kekuatan, tidak hanya kekuatan yang untuk operasi non militer. Ya, misalkan kalau itu untuk operasi patroli perbatasan, ya itu bisa beli dari PTDI, bisa beli dari PAL, ya, untuk patroli kapal kecil. Nah, sekarang kalau untuk striking forces, untuk operasi militer, karena memang tupoksi kita, tugas pokok tanggung jawab kita itu salah satunya adalah mempertahankan kedaulatan negara, juga menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Nah, itu perlu striking forces, gitu. Kita tidak muluk-muluk, kita tidak ingin membangun kekuatan yang besar sekali, karena kita tahu budget kita itu sebagian juga untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Nah, jadi kita bangun striking forces di samping non-striking forces, patroli perbatasan, patroli maritim, pakai pesanan dari PTDI, pakai pesanan dari PT PAL, kemudian untuk angkatan darat pesanan dari sini, begitu. Nah untuk striking forces ini kan mesti peralatan-peralatan ini peralatan yang harus mengimbangi terhadap ancaman militer yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, kan kalau kita bicara striking forces, kan kita harus berbicara kalau kita harus menghadapi lawan yang kuat begitu. Jadi makanya kami katakan satu, ya kalau udah bisa dibangun di sini berarti 100% kan kita harapkan lokal kontennya itu ada di dalam negeri. Tetapi ada juga yang dibuat di dalam negeri, tapi lokal kontennya itu belum 100%. Nah, mari kita lakukan secara bertahap, begitu, secara bertahap. Nanti misalkan kalau lokal kontennya itu akan mulai dari rendah meningkat terus, kita harapkan suatu saat bisa 100%. Nah, contohnya kapal-kapal yang kelas perusak nantinya, itu tadi PT PAL duduknya sudah mengatakan, Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri BUMN, siapa ada nggak di depan? Nah ini. Beliau bilang, saya sanggup membuat kapal perusak kalau muda. Gitu. Saya sanggup membuat kapal selam. Nah, tapi tentu kan waktu beliau mengatakan itu tidak langsung ujuk-ujuk 100% kan?
Ya tidak ujuk-ujuk 100% gitu. Tidak bisa overnight ya langsung 100%, bertahap gitu. Misalkan PKR ya kan perusak kawal rudal itu juga bertahap kan. Ada lokal konten misalkan berapa? Hitung-hitungan dulu berapa? 25%. Mulainya dulu, nah 25%. Nanti kedua udah bisa berapa persen? 40. Terus kapal ketiga udah bisa 100%. Itu maksud saya. Jadi harus ada tahapannya gitu kan. Ya seperti kalian lah, dulu kan kecil, gitu kan nakal, sudah mulai gablek gitu kan, sudah mulai kawin gitu kan, sudah mulai kiri kanan lagi, ya sama lah. Kehidupan manusia kan gitu juga jadi bertahan. Ini lokal kontennya 20%, terus 40, itu bisa dicapai berapa tahun kira-kira? Asumsinya kontinu. Kalau kontinu sekitar 6-7 tahun bisa. Oh itu di road PT Pal gagah. itu yang saya maksud. Jadi apa tuh bertahap, slow but sure. Oke. Transfer of teknologi dari Sigma itu tidak seperti yang saudara bayangkan. Ya, saya minta nanti Dirjen Renhan atau Renhan ya bisa menjelaskan mengenai apa yang terjadi dulu dengan Sigma sehingga ada keterbatasan budget sehingga sekitar 178 juta euro itu nggak gampang. Salah-salah ya. Ini anak buah saya diperiksa KPK semua gitu. Jadi kalau kita akan melakukan proyek besar, ya, saya bertekankan harus pre-audit, clear, jelas perencanaannya bagaimana, current audit, post audit, sehingga nanti transparan. Ya. Zaman sekarang ya, salah dikit sampai bisa repot nanti, gitu ya. Ya, jadi kita mesti transparan. Jadi di samping proses birokrasi, proses pengadaan PKR, ya, perusak kawal rudal yang kita siapkan ini. Ya, kita siapkan ada kan itu satu ya, itu satu. Ya. Jadi budgetnya besar sekali. Nah, itu kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. The clean government itu jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai pertahanan sendiri. Kalau pemerintah hari ini kita terima 42 triliun. Ya. Di mana dari 42 triliun itu untuk alutsista itu tadi sudah saya sampaikan sekitar 6,4 triliun. Kalau hari ini kita dikasih 300 triliun, wah sampai nggak senang, ya kan? Saya akan bangun kekuatan yang besar di Indonesia. Dan tadi saya katakan di pencerahan, kalau kita mau damai, kita harus siap perang. Saya bilang begitu. Ya, satu, kedua, tidak ada negara manapun juga yang ekonominya kuat, angkatan bersenjata tidak kuat. India, Cina, Amerika. Itu pernah ada wawancara Helmut Schmidt beberapa minggu lalu. Ya, itu bekas Chancellor Jerman. Dia mengatakan sebetulnya ekonomi Amerika itu sudah rusak, tapi karena angkatan bersenjatanya kuat, negaranya kelihatan kuat. Itu yang bilang bukan saya. Nanti kalau yang bilang saya dicekal sama Amerika gitu. Yang bilang itu Helmut Schmidt. Saya masih pegang itu majalahnya. Jadi memang pembangunan kekuatan TNI ini perlu. Tapi kan ujung-ujungnya itu duit, ujung-ujungnya itu duit gitu. Nah, makanya di dalam moto kita juga mengatakan pembangunan sektor pertahanan itu yang pro kesejahteraan rakyat. Karena apa? Karena misi dan visi Kabinet Indonesia Bersatu 2 sekarang ini adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat didukung oleh situasi yang aman dan damai. Nah, kita senang di situ. Tapi kan kalau sudah berbicara mengenai anggaran, kan ada alokasinya sendiri-sendiri itu. Kita pengen minta banyak, terus terang saja kalau kita minta untuk minimum essential forces untuk bangun satu kekuatan kita, yang minimum saja itu kita butuh 120 triliun. Nah, kita cuma 40 triliun begitu.